Jadi gini, gue yakin lo pasti udah lah ngeliat tentang konten flexing gitu. Ada orang ngeborong barang ratusan juta, beli sekontainer misalnya, terus dikasihin ke orang-orang. Terus juga ada yang bagi-bagi duit. Ada juga yang akhirnya dipenjara juga gitu ya para afiliator itu gitu. Nah yang menarik sebenarnya ini tuh ngasilin beberapa dampak. Yang pertama sebenarnya bisa jadi inspiratif. Ini bagusnya sih. Pertama inspiratif, yang kedua emang menguntungkan juga sih ya buat yang dikasih gitu kan. Dan kebanyakan juga memang melakukan ini buat donasi gitu, orang-orang yang kayak flexing atau bikin konten tentang kekayaan ini. Tapi nggak jarang juga sih jadi dampak negatif di orang. Nah, tapi gue nggak mau ngebahas flexing ini dari segi dampak-dampaknya dan lain sebagainya gitu. Gue mau ngebahas flexing ini dari segi privilege cuy. Dari segi kalau misalnya lo keluarga kaya, itu sebenarnya kayak gimana sih? Kalau memang si orang-orang flexing ini beneran kaya gitu ya, beneran crazy rich, gimana nih kalau misalnya kekayaan itu tiba-tiba nomplok ke lu? Bener gak sih kalau misalnya jadi kaya itu lu beneran bahagia gitu? Apakah bener gitu orang-orang yang kayak gini tuh tenang gitu hidupnya? Gitu ya, yang sering flexing, yang kaya raya, yang jadi sultan gitu ya. Nah di video kali ini gue mau bahas suatu fakta ya berdasarkan riset yang berkaitan dengan hal ini. Kalau lo penasaran sama jawabannya ya silahkan tonton sampai habis, simak terus supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Jadi gini, dari salah satu sumber yang gue baca, ada suatu riset yang bilang kalau ternyata sebenarnya kekayaan itu nggak ngejamin orang itu bakal sehat gitu, secara fisik maupun secara mental. Nah sebenarnya gue mau bahas ini dari salah satu sudut pandang sih, yang menurut gue mungkin kebanyakan dari lu juga mengalaminya gitu ya. Entah lo di keluarga yang biasa-biasa aja gitu, kayak gue pribadi gue juga biasa-biasa aja gitu ya, terlahirnya middle class, middle to lower class lah. Atau mungkin ada juga beberapa dari lo yang lahir di middle to high gitu ya, atau lower class bahkan. Gue mau bahas ini dari sudut pandang keluarga. Dan argumen yang mau gue bawa di sini adalah sebenarnya mau lu kaya, mau lu miskin, bisa dibilang semua hal itu bisa jadi hancur sih. Kalau misalnya keluarga lu itu fuck up. Jadi gini, even keluarga lu kaya raya 7 turunan, ini tuh nggak ngejamin gitu kalau lu bakalan punya keluarga yang harmonis. Nah meskipun nggak mendominasi, ternyata sumber yang gue baca bilang banyak orang, terutama anak-anak gitu ya, dari keluarga kaya ini yang mengalami ACE. ACE ini apa gitu ya? ACE ini apa gitu? ACE itu adalah Adverse Childhood Experience, alias masa kecil kurang bahagia cuy. Dan ini gue bukan bercanda, maksudnya beneran gak bahagia, yang kayak misalnya orang tua lu marahin lu terus, pengalaman masa kecilnya kurang menyenangkan, terus mungkin dituntut banyak hal. Dan ini sebenarnya jadi salah satu faktor yang salah satunya ngebikin anak-anak zaman sekarang, ini juga udah gue bahas sih di video yang healing, di video yang anak jaksel dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang tuh kayak terkesan lebih manja gitu sih. Tapi gak bisa kita nyalahin anak-anak zaman sekarang. Siapa tahu yang salah juga orang tuanya atau keluarganya, iya kan? Karena keluarganya gimana? Ya bikin yang namanya ACE, Adverse Childhood Experience. Ketika ngurus anak, kagak bener. Gak nyalahin keluarga sepenuhnya sih ya. Gak sepenuhnya karena keluarga, bisa jadi karena orangnya juga. Wah, banyak faktor sih ya. Cuman yang tadi gue bilang, gue mau ngambil dari satu sudut pandangnya, itu keluarga. Dan ini juga bikin anak-anak di zaman sekarang maupun yang kelahiran 90 atau 2000-an itu punya peristiwa yang berpotensi peristiwa itu tuh traumatis, yang nantinya punya efek negatif jangka panjang. Gue yakin mungkin banyak dari lu juga yang udah pernah mungkin ke mentor atau psikolog 1% ya. Mungkin dari mentor dirujuk ke psikolog, terus psikolognya bakal nganalisis masa lalu lu. Dan ternyata mungkin psikolognya nanti menemukan bahwa oh ternyata lu ada masalah ini nih. Dan buat lu yang udah pernah ke psikolog, gue pun juga pernah ya, meskipun gue juga gak sering sih, meskipun sebagai founder 1% ya. Tapi kayak gue menemukan bahwa oh ternyata masa kecil gue juga ada fuck up-nya juga gitu. Dan itu akhirnya berdampak sama perilaku gue. Gimana cara gue menangani masalah gitu ya, yang jujur beberapa tahun lalu, atau bahkan ketika gue juga udah memimpin di 1% ini, itu masih jelek juga sih cara gue menangani masalah. Sampai akhirnya sekarang sih alhamdulillah membaik ya. Jadi ngaruhnya tuh ke jangka panjang cuy. Pengalaman ini bisa dalam banyak bentuk. Contoh pertama pelecehan fisik, kayak misalnya dipukul, dicubit, atau misalnya dalam bentuk verbal gitu, dimarahin, diomongin pakai kata-kata kasar, dan mungkin lu menganggap hal ini tuh wajar gitu loh. Sama kayak gue dulu menganggap hal ini tuh wajar, tapi ternyata efeknya tuh jangka panjang. Dan gue pribadi adalah anak broken home, jadi perceraian orang tua juga bisa ngaruh. Dan sederhananya berbagai contoh pengalaman yang gue sebutin barusan sebenarnya sangat memungkinkan membuat anak-anak ini terpapar sama banyak banget kesulitan.
Dan sebenarnya bukan masalah lu terpapar atau enggak ya. Bisa jadi juga masalah parenting, terus hubungannya sama kondisi sosial politik, kondisi ekonomi dan lain sebagainya, akhirnya ya jadilah lu yang sekarang gitu. Jadilah culture Jaksel gitu ya, yang mungkin banyak yang bilang negatif gitu kan. Meskipun gue sih nggak mikir kayak gitu ya. Culture Gen Z dan lain sebagainya yang notabene mungkin stereotipnya adalah orang-orangnya manja, mental health aware sih, tapi kayak dikit-dikit depresi katanya sih gitu. Padahal sebenarnya enggak sih gitu ya. Menurut gue sih masalahnya valid, itu masalahnya penting. Cuman kayak ya gitulah, itu susah juga sih ngelihat gitu ya tentang masalah kayak gini. Nah, fakta lainnya juga ketika semakin banyak kesulitan yang orang itu punya di masa kecil gitu ya. Dan ini juga dijelasin sama teori, kalau gue belajar waktu kuliah tuh ada banyak gitu ya, teori perkembangan tuh ada Piaget gitu ya. Ada juga Erik Erikson yang ngebahas tentang psikologi perkembangan dari tahap psikososial gitu. Nah, sebenarnya kalau lu paham dengan istilah quarter life crisis, itu tuh sebenarnya salah satu krisis yang terjadi di usia 20-an kan. Nah, kalau misalnya lu belajar psikologi perkembangan, sebenarnya dari kecil kita itu udah mengalami yang namanya krisis. Semakin banyak kita mengalami krisis terus gagal, kayak misalnya di umur 5-6 tuh apa, 10-13 tuh apa misalnya, terus 13 sampai apa tuh identitas, sampai akhirnya 20-40 tuh lebih ke intimacy gitu ya. Nah, ketika lu gagal, sebenarnya bukan gagal sih, lebih ke tidak menanggapi krisis itu dengan baik. Ada kemungkinan lu bakal mengalami kesehatan mental dan fisik yang serius di masa depan. Ini juga udah gue bahas kemarin ya di video yang Jompo, terus juga di video Jaksel gitu. Ini tuh memang bisa jadi tercipta dari masa kecil kurang bahagia. Atau ya kalau MKKB sih kayak mungkin orang bisa persepsinya salah, jadi gue sebutnya dengan ACE aja ya. Jadi ini tuh bisa disebabkan oleh ACE. Nah, kalau misalnya ada seorang anak yang mengalami bertahun-tahun tuh mengalami kayak gini, gimana nih dampak ACE yang dia rasain selama hidupnya? Ya biasanya bakal jadi parah. Meskipun ini nggak hanya jadi satu alasan tadi. Nah, terus kaitannya sama flexing, sama anak sultan kayak tadi tuh apa sih? Well, seperti yang tadi udah gue sampein, anak-anak yang lahir dari orang kaya juga mengalami ACE ini di beberapa hal ya. Meskipun nggak semua, ada juga yang pinter. Ya orang kaya notabene pinter ya biasanya. Meskipun nggak semua pinter. Tapi kebanyakan juga punya sebuah tuntutan dari orang tuanya. Entah itu lu harus belajar mati-matian lah supaya lu bisa nerusin usaha keluarga, atau supaya lu nggak malu-maluin. Atau ya mungkin lu sesimpel kebatasi lah, karena lu harus bersikap baik dalam tanda kutip untuk menjaga misalnya nama baik keluarga gitu. Nah, tekanan-tekanan kayak gini sebenarnya yang bisa ngebawa anak-anak ini mengalami hal yang akan memunculkan ACE, Adverse Childhood Experience. Nah, dari apa yang barusan gue jelasin, mungkin lu yang ngerasa bukan dari keluarga sultan, dan kalau lu juga nggak punya ACE, sebenarnya lu punya chance yang cukup besar sih, atau bahkan lebih besar dari biasanya buat sehat. Bahkan nggak mengalami gangguan fisik dan mental. Ini sih mungkin ya yang dibilang salah satu afiliator miskin itu privilege. Mungkin ini privilege-nya. Kok bisa gitu? Well, pada dasarnya, as long as kebutuhan dasar lo terpenuhi, sama kayak di kurikulum 1% sebenarnya, kita juga sempet nyusun ini, bahwa setiap manusia tuh punya kebutuhan dasar, simpel makan, kayak gitu-gitu ya. Nah, lo tuh punya kemungkinan buat bahagia, kayak sultan-sultan yang kaya raya. Bahkan bisa jadi, kalau misalnya keluarga lo oke, gitu ya, keluarga yang harmonis, lo mungkin privilege-nya lebih tinggi sih, daripada orang-orang yang kaya, tapi keluarganya nggak harmonis. Anggap aja ada dua tipe orang gitu ya. Pertama sebut aja A gitu. A itu kaya, dari kecil udah disuruh les berbagai macam hal, tapi dibanding-bandingin sama keluarga yang lain. Kalau nilainya jelek dimarahin, dibilang payah, nggak guna, nggak bisa jadi penerus keluarga. Terus orang tua si A ini juga nggak perhatian ke anaknya, berantem terus mungkin sama keluarga lain, ngomongin bisnis keluarga, bahkan mungkin ada perselingkuhan juga. Dan di sisi lain si B dari keluarga pas-pasan gitu ya ibaratnya, tapi dia punya keluarga yang benar-benar dukung passion dan mimpi yang dia punya gitu. Selalu nemenin, selalu support, dan orang tuanya akur, damai, sejahtera. Keluarganya sih biasa-biasa aja. Kira-kira yang mana yang lebih bahagia? Sebenarnya tergantung sih ya, tergantung orangnya. Ada juga faktor genetik, ada juga faktor apa lagi, faktor kesehatan. Tapi gue bakal cenderung bilang yang B sih. Yang sebenarnya punya kecenderungan atau kemungkinan untuk happy dan sehat, dan juga punya keluarga yang harmonis lagi di masa depan. Ya tujuan orang apa sih buat hidup gitu ya? Dan gue gak ngomongin secara filosofis ya, tapi paling tujuan orang bisa di breakdown jadi ya happy gitu kan, terus healthy, ya terus punya happy family gitu. Sebenarnya biasanya itu tujuan orang, bukan kaya, bukan apa, tapi ya lu sehat, lu bisa bahagia dengan diri lu sendiri, dan lu bisa bahagiain keluarga lu gitu kan, dan orang-orang terdekat lu. Sebenarnya itu biasanya tujuan semua orang gitu ya. Tujuan gue juga. Meskipun ya kita mungkin punya ambisi, terus punya tujuan filosofis mungkin untuk beribadah dan sebagainya, tapi
ya mostly orang-orang pasti pengen 3 hal itulah, happy, healthy, dan juga ya bisa ngebagiin keluarga. Nah terus sekarang pertanyaannya adalah, kalau lu udah terlanjur mengalami ACE, lu adalah Gen Z misalnya, terus lu dengan segala stereotipnya, lu tuh adalah orang yang misalnya bisa dibilang punya masalah kesehatan mental lah. Terus harus gimana? Well, kalau menurut gue sih simple. Ya tingkatin sih pembelajaran lu, tingkatin mental health awareness lu, tingkatin juga skill-skill kehidupan lu. Dan di 1% yang tadi gue bilang, kita udah ngebentuk kurikulum dari awal sampai akhir. Dan ini akan terus kita revisi. Jadi ini bukan kurikulum yang fix, akan kita sesuaikan dengan keadaan dan juga kondisi zaman gitu ya. Tapi yang jelas, yang menurut gue perlu lakuin adalah pertama lu aware sama kurikulum ini. Mulai dari yang basic, terus intermediate, terus levelnya naik lagi gitu ya. Jangan sampai nanti ada yang kelewat. Jangan sampai lu sukses gitu ya. Anggap aja lu udah produktif, lu udah kaya gitu, lu udah kerja di perusahaan oke, atau lu jadi entrepreneur, tapi deep down misalnya lu nggak bahagia, atau mungkin lu susah nyari pasangan, atau mungkin lu nggak bisa terbuka sama orang ya. Tadi sih nggak guna juga nggak sih gitu, dengan punya berbagai macam hal tadi. Well, gak guna sebenarnya strong words ya. Tapi maksud gue, kalau satu aspek hilang aja, kayak misalnya kesehatan gitu, atau misalnya relationship gitu, satu aspek itu hilang, biasanya aspek-aspek yang lain jadi cenderung gak kita pikirin gitu. Dan ya kalau kasarnya sih jadi gak guna ya. Ya kayak kalau misalnya lu punya banyak duit tapi gak sehat, gimana nikmatinnya gitu kan? Ya kayak gitu sih. Atau sebaliknya, lu sehat gak punya duit juga gitu, itu juga sebenarnya bisa jadi gak guna juga gitu kesehatannya ya kan? Ya kayak gitu-gitu sih. Yang jelas, ya kalau menurut 1% dan menurut gue juga ya balance is key sih. Dan lo mesti belajar kurikulum ini. Di mana belajar kurikulumnya ya? Mulai dari yang gratis sih, yang kedua ini, di 1%. Jadi kayak, mumpung lo mungkin sekarang nggak punya masalah gitu ya. Siapa tahu kedepannya punya masalah sih, ya pastilah wajar gitu. Tapi mumpung lo mungkin sekarang nggak punya masalah, ya tonton aja video 1%. Supaya lo punya mental tools, lo punya mindset yang oke, lo punya pembelajaran yang oke, dan ini kan nggak pernah dipelajarin di sekolah, lo belajar terus tuh 1% gitu ya. Dan yang ketiga, kalau lo ada masalah, ngapain? Ya nonton juga 1%, tapi kalau misalnya udah nggak bisa ditangani nih oleh self-management, atau mungkin lo ngerasa kayak, oh gue butuh solusi yang lebih instan gitu, ya silakan curhat ke mentor atau psikolognya 1%. Lo bisa bahas tentang produktivitas, lo bisa bahas tentang, oh banyak lah, di 1% ya lu cek aja lah, gue udah nggak mau promo lagi sih gitu sekarang ya. Lu cek aja di website 1% lah, udah banyak testimoni dan lain sebagainya gitu. Gue sih berharap kita semua, semoga aja sih nanti kedepannya bisa ngerasain, meskipun dulu misal broken home atau gimana, ya semoga kita semua generasi kedepannya bisa ngerasain keluarga yang harmonis sih. Dan bisa jadi ya itu sih, healthy, bisa wealthy, dan juga bisa ngebahagiain keluarga dan diri sendiri. Karena itu biasanya tujuan semua orang kesana. Akhir kata, gue Evan 1%. Well, see you on the next video.